Lesti Kejora akan tampil di TV lagi, 2023. Penyanyi dangdut Lesti Kejora akan tampil kembali di televisi setelah lama tak tampil di layar kaca. Ini kan kemarin kan grup membela Bang Ibul loh. Siapa? Bang Ibul grup bela katanya di KPI. Nah ini kan ada juga Gus, iya. Di sebelah kan juga kan di KPI juga di Gus Dilar Gus. Nah dan juga tidak bersalah sebenarnya Gus, gimana tanggapan Gus? Ya, jadi kalau untuk Rizky Bilar, artinya gini ya, garis besarnya adalah orang yang sudah menjalani hukuman, itu berarti orang itu taat hukum, sadar hukum. Nah, kalau orang sudah menjalani hukuman, lalu kemudian dia sampai masuk di LP masyarakat, di situ kan dibina. Apa tujuan negara terpidana ini ditaruh di lembaga pemasyarakatan? Tujuannya adalah supaya orang ini, satu contoh dulu nih, Bang Saiful Jamil tuh, supaya menjadi benar, supaya menjadi orang baik dan bisa diterima oleh masyarakat, kan gitu kan? Nah, makanya ketika ini sudah bisa diterima oleh masyarakat, lalu muncullah, mungkin saat itu karena rame, muncullah surat edaran dari KPI bahwa walaupun tidak menyebut nama, bahwa televisi disurati untuk tidak menggunakan orang-orang yang melakukan tindakan pidana seperti itu. Nah, cekak cingkrangnya, apalagi kalau ditarik di kasusnya Rizky Bilar. Nah, Rizky Bilar itu kan tidak ada putusan hukum ya, Mas Rizky Bilar itu kan tidak ada putusan hukum yang dinyatakan bahwa saudara Rizky Bilar itu bersalah. Terus kan di SP3 karena ada mediasi, ada perdamaian, sehingga maka otomatis boleh televisi misalnya mau memanfaatkan tenaganya, karyanya Rizky Bilar, ya silahkan saja gitu. Boleh itu, boleh menurut saya. Dan ini supaya ada reformasi, jangan sampai memberikan hukuman kepada orang. Contoh Saiful Jamil misalnya, dihukum tidak boleh main di TV sampai meninggal misalnya, sampai akhir hayat, ini nggak boleh gitu. Lalu hukuman pidana aja ada batasan, betul nggak? Nah, apalagi nah berkaitan televisi misalnya mau menayangkan Rizky Bilar atau yang pernah melakukan tindakan pidana dan menjalani hukuman, berilah kesempatan kepada mereka, karena mereka ini adalah manusia yang membutuhkan makan, dia punya keluarga, dia juga butuh makan. Dengan catatan, selama tayangan-tayangan itu tidak melanggar hukum, ya, tidak melanggar norma, maka tidak punya hak KPI itu untuk melarangnya, gitu loh. Kecuali kalau tayangan di televisi itu misalnya mengandung unsur-unsur, misalnya unsur yang kayak mesum, misalnya tayangan-tayangan yang sifatnya membuat masyarakat atau generasi bangsa ini menjadi terpuruk misalnya, nah baru KPI ya itu harus ganti. Nah, saya ngomong begini ini karena saya masih ditakdirkan sebagai manusia dan sampai detik ini sebagai manusia. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk sama-sama bagaimana sesama manusia ini untuk memberikan manfaat dan kebaikan untuk orang lain, untuk sesama, untuk alam yang ada di sekitar. Terus persamaan antara Bang Ibul dan Rizky Bilar kan adalah sama-sama dari KPI Gus ya. Ini juga nggak ada nama juga, nggak ada nama kan Gus. Gini, sekarang nggak ada deh perbedaan, apalagi kalau Bilar, Saiful Jamil aja kita mengedukasi untuk bisa untuk tampil gitu kan, apalagi saudara Mas Bilar yang nyata-nyata sudah ada perdamaian, apalagi akhir-akhir ini pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini kan menunjukkan harmonisasi. Sudah tidak seperti dulu lagi sering pamer-pamer, terus kemudian, nah itu loh. Ini kan berarti ada peningkatan, ada perubahan yang sangat signifikan. Saiful Jamil kan juga begitu. Selama dia keluar dari penjara sampai detik ini tidak ada laporan hukum, tidak ada tindakan pidana gitu loh. Jadi ini harus diberi kesempatan. Semua, mau Ariel, mau Gisel,
selama tayangan di televisi itu berdampak positif dan baik, apalagi kalau Bang Ipul jadi dewan juri misalnya, yang mana bisa menghasilkan talenta-talenta muda, itu malah bagus dan perlu didukung. Jadi ini berlaku semua bagi mantan narapidana. Yang penting jangan berbuat dan melakukan tindakan pidana ulang, itu aja. Gus, Iya. akhir Gus. Gus ada rencana katanya mau keluar ke KPI lagi Gus. Ada rencana? Iya ke KPI lagi. Belum, saya kebetulan ini lagi persiapan Idul Adha. Kebetulan sapi kemarin datang dari Australia 880 di kandang saya. Jadi saya fokus masih menyiapkan ini loh, persiapan, karena di belakang saya ini masih banyak orang yang membutuhkan dan menggantungkan saya. Walaupun jelek-jelek begini nih, masih banyak yang menggantungkan itu. Jadi gampang lah, mudah-mudahan ini teman-teman dari KPI bisa mendengarkan. Hukum itu kan dibuat oleh manusia, tidak boleh saklek, tidak boleh kaku, apalagi sampai melanggar hak asasi manusia. Saya percaya KPI lahir, didirikan tujuannya memang untuk membentengi anak-anak kita, saudara-saudara kita, jangan sampai melihat tayangan-tayangan yang tidak benar, yang tidak baik. Jadi khusus siapapun yang pernah sekolah di tahanan, saya percaya pasti akan berubah untuk menjadi lebih baik. Bahkan bisa lebih baik dari saya yang belum masuk penjara. Nah, gitu. Oke, Gus, boleh. Gus, Ya. itu hukum Indonesia terkadang tebang pilih ya Gus ya. Tebang pilih terhadap beberapa orang yang kemudian melahirkan kecemburuan. Nah, maksudnya ini dalam konteksnya sebagai seorang agama ya Gus ya, dari sisi agama, hal itu bisa nggak membawa selain dosa kepada pihak KPI ya yang menzolimi, apalagi yang Bukan, KPI itu sebenarnya tidak mendolimi. Jadi surat itu dikeluarkan waktu rame-ramenya itu kan. iya. Nah, KPI kan ya juga ditekan, disurati oleh tokoh mana. Ini gimana ini? Orang yang habis masuk penjara terus keluar dikalungi bunga seperti kayak konvoy. Nah, kemarin kan Saiful Jamil sudah klarifikasi ya bahwa saya dipanggil teman-teman wartawan ya saya begini gitu loh. Oke, yang lalu biarlah berlalu. Mungkin saat itu kan suasana panas. Nah, sekarang kan suasananya sudah dingin tuh. Perilaku Saiful Jamil mulai keluar sampai sekarang tidak pernah melakukan tindakan-tindakan pidana. Kan begitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah masuk TV lalu kemudian ada tayangan-tayangan yang tidak benar dan itu menyangkut pidana, saya orang pertama yang jebloskan Saiful Jamil ke penjara. Saya sudah ngomong ke Saiful itu. Jadi saya tidak ada komitmen apapun. Saya sebagai ketua umum BKN hanya melihat sisi kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu nomor satu. Jadi kemanusiaan dulu, baru hukum. Nah, mudah-mudahan saya ngomong ini sebenarnya sudah berkali-kali, tapi teman-teman ini sekarang materinya Rizky Bilar. Silakan televisi, gunakan hak Anda untuk menyiarkan tayangan-tayangan yang edukatif. Walaupun sebagai bintangnya itu adalah mantan narapidana. Allah aja masih memberi kesempatan bertobat. Kenapa kita yang manusia tidak memberi kesempatan? Itu aja ya. Oke, itu ya. Waduh, ini hujan. Saya naik Grab ini soalnya ya. Terima kasih Gus.